Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebuah ayat yang menjadi pertanda disyariatkannya ibadah kurban adalah firman Allah Ta'ala, Fasalli rabbika wanhar, dirikanlah solat dan berkurbanlah. Di antara tafsiran ayat ini adalah berkurbanlah pada hari raya Idul Adha atau Yaumun Nahar. Tafsiran ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Talhah, dari Ibnu Abbas, juga menjadi pendapat Atha, Mujahid dan jumhur ulama. Penyembelihan kurban ketika hari raya Idul Adha disebut dengan al-udhiyah sesuai dengan waktu pelaksanaan ibadah tersebut, sehingga makna al-udhiyah menurut istilah syar'i adalah hewan yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dilaksanakan pada hari An-Nahar atau Idul Adha dengan syarat-syarat tertentu. Dari definisi ini, maka yang tidak termasuk dalam al-udhiyah adalah hewan yang disembelih bukan dalam rangka taqarrub pada Allah, seperti untuk dimakan, dijual, atau untuk menjamu tamu. Begitu pula yang tidak termasuk al-udhiyah adalah hewan yang disembelih di luar hari tasyrik, walaupun dalam rangka taqarrub pada Allah. Begitu pula yang tidak termasuk al-udhiyah adalah hewan untuk akikah dan al-hadiyu yang disembelih di Mekah. Menyembelih kurban wajib ataukah sunnah? Menyembelih kurban adalah sesuatu yang disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Namun apakah menyembelih tersebut wajib ataukah sunnah? Di sini para ulama memiliki beberapa pendapat. Pendapat pertama, diwajibkan bagi orang yang mampu. Yang berpendapat seperti ini adalah Abu Yusuf dalam salah satu pendapatnya, Rabi'ah, Al-Laits bin Sa'ad, Al-Auza'i, Al-Thawri dan Imam Malik dalam salah satu pendapatnya. Di antara dalil mereka adalah firman Allah Ta'ala, Fasalli li rabbika wanhar, dirikanlah solat dan berkurbanlah. Hadis ini menggunakan kata perintah, dan asal perintah adalah wajib. Jika Nabi SAW diwajibkan hal ini, maka begitu pula dengan umatnya. Dan masih ada beberapa dalil lainnya. Pendapat kedua, sunnah dan tidak wajib. Mayoritas ulama berpendapat bahawa menyembelih kurban adalah sunnah muakkad. Pendapat ini dianut oleh ulama Syafi'iyah, ulama Hambali, pendapat yang paling kuat dari Imam Malik, dan salah satu pendapat dari Abu Yusuf, murid Abu Hanifah. Pendapat ini juga adalah pendapat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Bilal, Abu Mas'ud Al-Badri, Suaid bin Ghafal, Said bin Al-Musayyab, Atha, Al-Aqamah, Al-Aswad, Ishaq, Abu Thawr dan Ibnu Munzir. Di antara dalil mayoritas ulama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala dzilhijjatu wa arada ahadukum ayyudahiya falyumsik an sa'rihi wa adfarah." Jika masuk bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, maka hendaklah ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Yang dimaksud di sini adalah dilarang memotong rambut dan kuku sahibul kurban itu sendiri. Hadis ini mengatakan, dan salah seorang dari kalian ingin. Hal ini dikaitkan dengan kemauan. Seandainya menyembelih kurban itu wajib, maka cukuplah Nabi SAW mengatakan, maka hendaklah ia memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya, tanpa disertai adanya kemauan. Begitu pula alasan tidak diwajibnya karena Abu Bakar dan Umar tidak menyembelih selama setahun atau 2 tahun karena khawatir jika dianggap wajib. Mereka melakukan semacam ini karena mengetahui bahawa Rasulullah SAW sendiri tidak mewajibkannya. Ditambah lagi, tidak ada satupun sahabat yang menyelisih pendapat mereka. Dari dua pendapat di atas, kami lebih cenderung pada pendapat kedua, atau pendapat mayoritas ulama yang menyatakan menyembelih kurban sunnah dan tidak wajib. Di antara alasannya adalah
Karena pendapat ini didukung oleh perbuatan Abu Bakar dan Umar yang pernah tidak berkurban. Seandainya tidak ada dalil dari hadis Nabi yang menguatkan salah satu pendapat di atas, maka cukup perbuatan mereka berdua sebagai hujjah yang kuat bahawa kurban tidaklah wajib namun sunnah. Fa in yuti'u Aba Bakrin wa Umara yarshudu. Jika kalian ingin mengikuti Abu Bakar dan Umar, maka pasti kalian akan mendapatkan petunjuk. Namun sudah sepantasnya seorang yang telah berkemampuan untuk menunaikan ibadah kurban ini agar ia terbebas dari tanggungjawab dan perselisihan yang ada. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti mengatakan, janganlah meninggalkan ibadah kurban jika seseorang mampu untuk menunaikannya, karena Nabi SAW sendiri memerintahkan, tinggalkanlah perkara yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Selayaknya bagi mereka yang mampu agar tidak meninggalkan berkurban, karena dengan berkurban akan lebih menenangkan hati dan melepaskan tanggungan. Hikmah di balik menyembelih kurban. Yang pertama, bersyukur kepada Allah atas nikmat kehidupan yang diberikan. Yang kedua, menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam yang ketika itu Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anak tercintanya sebagai tebusan, yaitu Ismail alaihi salam ketika hari Idul Adha. Ketiga, agar setiap mukmin mengingat kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam yang ini membuahkan ketaatan pada Allah dan kecintaannya padanya lebih dari diri sendiri dan anak. Pengorbanan seperti inilah yang menyebabkan lepasnya cobaan sehingga Ismail pun berubah menjadi seekor domba. Jika setiap mukmin mengingat kisah ini, seharusnya mereka mencontoh dalam bersabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah, dan seharusnya mereka mendahulukan kecintaan Allah dari hawa nafsu dan syahwatnya. Keempat, ibadah kurban lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang semisal dengan hewan kurban. Baiklah, sekian mungkin dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.